Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dalam ibadah online Jemaat GPPS Palu. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita percaya semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan apapun keberadaan kita, pagi hari ini bersama-sama kita mau sepakat. Kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun saat ini cuaca mendung, tapi hati kita tidak mendung, amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab kasih anugerah Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan iman kami boleh mengakui bahwa semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, tanpa anugerah-Mu, tanpa belas kasihan Tuhan, kami tidak dapat melangkahkan selangkah pun kaki kami untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu saat ini kami sedang hidup di hari-hari terakhir dan firman-Mu berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi kami percaya ya Tuhan akan pembelaan Tuhan, akan janji Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kami. Itu yang membuat kami selalu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin ibadah kami ya Roh Kudus dari awal pertengahan hingga selesainya. Ibadah kami boleh jadi seturut dengan apa menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini dalam perjalanan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai mereka, boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan segala roh-roh jahat apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan kuasa otoritas iman yang Kau sudah berikan kepada kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta, biarlah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus tutup bungkus tempat ini, sehingga dengan bebas dan leluasa, dengan hati yang penuh dengan sukacita kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, berkati dan urapi kami semuanya, layakkan kami semuanya untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan, bahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau boleh menyatakan apa menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan. Kami
nampak keagungan-Mu ya Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dirasakan kedamaian Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
sebab Engkau Allah yang benar. Amin. Engkau saja Allah yang satu-satunya. Amin. Engkau Allah pencipta alam semesta. Amin. Layak segala yang bernafas menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah. Hanya Engkau yang layak. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, ini menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuliakan Engkau. Bebaskan roh kami, bawa kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Dia layak menerima segala pujian. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, bahkan jauh tinggi mengatasi langit. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, tiada terukur, tiada
Katakan udah jemaat Tuhan. Firman Tuhan selalu memerintahkan kita untuk bersukacita senantiasa. Rasul Paulus menasihatkan kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Karena kita tahu di dalam sukacita ada kuasa besar. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hatiku senang, hatiku girang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Pujian ini mengatakan hatiku senang, hatiku girang. Biarlah kita menyanyikan dengan penuh ekspresi. Saya bukan mau memerintah saudara, tapi pujian ini penuh kuasa. Firman Tuhan, lagu ini berkata bahwa apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas di dalam hadiratnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan hatiku senang, hatiku girang. Senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu tidak pernah lalu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah setiap apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu dan boleh menyenangkan akan Engkau. Dan pagi hari ini juga kembali juga Tuhan,
Kami menyiapkan tanah hati kami untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tempat ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan apa menjadi kehendak Bapa bagi setiap kami. Dan segala rancangan kuasa kegelapan iblis apapun bentuknya akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya lewat apapun bentuk pekerjaannya. Yang mau mengganggu kelistrikan sound system apapun itu Tuhan. Sehingga kami tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pekerjaan dan kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Allah Roh Kudus, mari lawat kami semuanya. Berikan kami hati seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kembali kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini baik yang di rumah maupun juga dimanapun sudah berada mengikuti live streaming baik yang ada di negeri ini maupun yang ada di beberapa negara yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah nama Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan khususnya bagi yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal. Kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Yang baru pertama kali hadir ada? Tidak ada. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita akan doakan. Felix Handoko, Florey Krishna, Rinaldi William Lijaya Terry, Nonce Ingkiriwan, Agnes Maria Siaba, Dani Cowindra, David Brata Lumentut, Dina Christine, Denny Mustafin, Andre Francois Fredinan, Hartono Honoris Hopeng, Yusuf Wempi, Sylvia Patricia Limbunan. Silakan berdiri yang hadir, kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih buat tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya membawa ini mereka kepada semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Engkau memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati akan segala perjalanan hidup mereka dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan Tuhan atas mereka daripada segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan dan halaukan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Kami sampaikan beberapa hal penting. Pertama, tentang ibadah Natal. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu kita mengikuti situasi kondisi yang ada dan dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini dalam berbagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sehubungan dengan masa pandemi ini atau hidup di era new normal. Olehnya sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang, maka ibadah Natal yang tadinya direncana akan diadakan minggu depan tanggal 19, tetap untuk ibadah Natal minggu depan itu kembali ke tanggal 25 Desember.
Ya. Jadi minggu depan tetap ibadah raya. Ibadah Natal tetap tanggal 25 jam 8 pagi. Kemudian karena 25 Desember ini hari Sabtu, ibadah hari Minggu 26 disatukan dengan 25. Jadi hari Minggu 26 tidak ada ibadah. Ya, jadi ini kami sampaikan, jangan sampai saya pikir Natal tidak jadi 26 saya datang. Saudara sendiri di sini nanti. Ya. Kemudian begitu juga tahun baru. Karena tahun baru itu tanggal 1 hari Sabtu, maka kita ibadah satu kali, disatukan. Yang tanggal 2 disatukan tanggal 1. Ya, supaya semuanya berjalan dengan lancar, supaya kita dapat pahami. Jadi tanggal 1 itu juga sama, jam 8 pagi. Besoknya hari Minggu tidak ada. Ya, ini kami sampaikan supaya dapat dipahami. Demikian juga kami juga menyampaikan atas nama Majelis Pusat kepada owner maupun manajemen Villa Bukit Indah Doda yang sudah menerima tamu dari Majelis Pusat untuk melaksanakan beberapa hari menginap di sini dan juga melaksanakan sidang sinode harian selama beberapa hari. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Puji nama Tuhan. Ini yang kami sampaikan untuk kita dapat ketahui bersama agar supaya selain daripada yang disampaikan lewat tayangan, tolong diikuti juga ada tayangan lewat grup-grup kategorial pelayanan tentang kegiatan-kegiatan gereja kita supaya kita bisa ikuti dengan baik. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami persilakan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Ya, ini ayat-ayat yang mungkin saudara sudah sering ya membaca, dan inilah yang ditaruhkan Tuhan ya untuk dibagikan pada hari ini. Kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, mari yang bawa gadget ya. Saudara mungkin tidak ada yang membawa Alkitab lagi. Tapi mari kita, atau kalau enggak saudara melihat di situ ya. Kita membaca ayat 28 sampai dengan ayat 30 bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di Tuhan, ya biasanya sih orang hanya membaca ayat 28 saja. Tapi sebenarnya ayat 28 itu bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita kalau kita melakukan khususnya di ayat yang ke-29. Ya ini kuncinya sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera di dalam hidup. Apalagi ya kalau kita sudah sudah hampir 2 tahun mulai dari pertengahan Maret 2020 sampai dengan sekarang ya kita sudah di bulan Desember 2021 ya kurang lebih hampir 2 tahun ya 2 tahun kita mengalami suatu kondisi yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah bayangkan, yang kita tidak pernah reka-reka ya dalam kehidupan kita bahwa itu bisa terjadi. Tapi sesungguhnya khususnya buat kita yang ada di Palu ya, juga Donggala dan Sigi itu sebenarnya bukan sesuatu kondisi seperti ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi kita, karena di tahun 2018 kita juga pernah mengalami juga suatu kondisi walaupun bentuknya lain, tetapi suatu kondisi yang memang
sebelumnya mungkin kita tidak pernah bayangkan, ya, yaitu adanya gempa, ya, ada likuifaksi dan tsunami, ya, 3 in 1, ya, dalam sekejap dan porak-poranda semuanya, ya. Buat saudara yang ada waktu itu yang ada di Kota Palu pasti mengalami semuanya, ya. Dan itu merupakan suatu buat saya itu suatu pembelajaran, saudara. Memang sih pertama siapa yang yang tidak kaget, ya, melihat situasi seperti itu. Tapi sebenarnya itu tanpa kita sadari Tuhan memberikan satu pelatihan kepada kita untuk menghadapi yang muncul di tahun 2020, 2021 ini. Suatu yang sebenarnya lebih besar lagi, yang lebih mengejutkan lagi. Dan saudara, sedikit lagi kita akan masuk di dalam tahun 2022. Ya kita nggak usah meramal-ramal, saudara, walaupun ada, ya, orang-orang tertentu termasuk hamba-hamba Tuhan yang memprediksi bahwa tahun 2022 ini bukan makin membaik tapi makin memburuk, ya, seperti itu dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau saudara membaca Alkitab, ya, khususnya di kitab Wahyu, cobalah baca aja, ya. Kalau saudara baca 1 kali belum mengerti, baca 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Itu semua pembukaan-pembukaan yang ada di kitab Wahyu itu menunjukkan sebenarnya sudah menjelaskan apa yang bakal kita terjadi, ya, khususnya menjelang pengangkatan atau kedatangan Tuhan, ya, bagi umatnya. Itu keadaannya kalau saudara baca dengan teliti, itu bukan keadaannya makin membaik, tapi akan menjadi lebih, ya, buruk dan buruk lagi, nggak usah takut, ya. Tapi itu kenyataannya, saudara. Ini bukan ramalan, bukan. Ini ada di dalam Alkitab, saudara, ya. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan menuntun lah, bukan memberikan, ya, menuntun saudara melalui firman Tuhan bagaimana kiat-kiat kita nanti masuk di tahun 2022. Ya, kita nggak usah takut dulu, khawatir dulu, ya, tapi ya kalau kita membaca Alkitab memang harus begitu sih. Ya, keadaannya bukan membaik tapi makin memburuk dan memburuk dalam segala aspek, bukan hanya aspek bencana-bencana, ya, penyakit lah, tapi juga di dalam aspek lainnya, perekonomian dan lain sebagainya. Nah, ya, sekarang lebih penting, saudara, kita tidak membahas dulu tentang apa-apa yang akan terjadi, tapi akan lebih baik kita ini mempersiapkan diri. Itu lebih penting, ya. Apakah di tahun 2022 ini ada kejutan-kejutan lagi dari Tuhan, ya. Tapi mari, ini yang Tuhan taruhkan, ya, di dalam hati saya untuk disampaikan kepada saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 28 ini sebenarnya ayat pembuka, ya, dari 3 ayat ini, di mana di sini Tuhan Yesus Kristus mengajak kita semua, ya, khususnya yang nanti mau memasuki tahun 2022 dan seterusnya ini. Ya, Tuhan itu Maha tahu, saudara. Tuhan itu Maha tahu apa yang bakal terjadi, akan membuat kita menjadi lebih stres lagi, menjadi tertekan. Ya, kalau kita lihat 2 tahun ini aja, ya, kalau saya dengar sih, ada banyak orang yang sudah mengalami, rasanya udah stres, katanya, aduh kapan ya selesai. Nah, seperti itu, saudara. Memang yang mungkin yang 2 tahun terakhir ini selesai, tapi akan muncul lagi yang lain. Nah, saudara, sehingga saudara ada mungkin sebagian daripada saudara rasa capek, frustasi, stres dan lain sebagainya. Nah, mari kita memperhatikan firman Tuhan dan bukan hanya memperhatikan, mengerti dan juga harapan daripada Tuhan untuk saudara melakukan, ya, firman Tuhan ini supaya nanti pada saat saudara menjalani, ya, apa-apa yang memang harus terjadi, saudara tidak lagi tertekan, ya, dalam hal ini. Dan mungkin juga, seperti tadi saya katakan, mungkin juga sudah ada yang tertekan pada saat ini. Ya, ada yang sudah stres dengan apa-apa yang terjadi, yang saudara sudah lewati selama 2 tahun, ya, belakangan ini. Mungkin saudara mengalami
tekanan di dalam hal ini, mari ya kalau saudara lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya itu kita juga akan bisa mengalami suatu kelepasan. Nah, kita fokus dulu ke ayat 28. Jadi hal yang pertama di sini Tuhan mengatakan, marilah datang, marilah kepadaku. Ya. Nah, saudara, marilah kepadaku semua, ya semua harapan Tuhan, ya supaya semua yang mengalami letih lesu, tertekan, stres, ya dan berbeban berat, ya untuk datang kepada Tuhan. Semua, ya. Jadi saudara, siapapun saudara, ini suatu tawaran, suatu ajakan, ya. Tapi kalau saudara mengikuti apa yang menjadi tawaran Tuhan ini, saudara akan mengalami hasilnya, ya dampaknya. Dan apa yang saudara alami selama ini, ya saudara akan bisa mengalami satu kelegaan. Kata Tuhan dikatakan semua yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan sendiri dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kita tidak mendapatkan kelegaan dari apa atau siapa, tapi hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa memberikan kelegaan, kelepasan kepada kita. Dari apa yang sudah kita alami selama ini atau yang mungkin sedang kita alami dan juga yang akan datang, yang akan kita alami ke depan. Kuncinya sama, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara mengalami sesuatu yang menekan ya di dalam hidup saudara oleh suatu kondisi yang memang mau tidak mau kita harus lewati, yang harus kita jalani, saudara jangan pergi kemana-mana. Ya, jangan saudara datang kepada siapa-siapa kecuali hanya satu, ya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang ketika dia mengalami stres, tertekan, ada begitu banyak masalah dalam kehidupan, dia pergi ke tempat yang lain atau ke nama yang lain atau ke orang yang lain. Dan di situ saudara tidak akan mendapatkan atau menemui suatu kelepasan yang sejati. Kelepasan yang sejati, kelegaan yang sejati hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena itu jangan salah pergi, saudara. Ya, yang suka stres-stres ini bukan hanya saya lihat orang-orang tua atau orang yang sudah dewasa, anak-anak muda juga, remaja juga, anak pun juga bisa sudah mengalami apa yang namanya stres, ya stres dengan macam-macam keadaan. Kalau anak-anak remaja yang masih sekolah-sekolah, ya dengan stres juga dengan kondisi sistem pembelajaran yang baru dengan adanya kondisi ini, ya. Tidak lagi bisa belajar, misalnya tatap muka, ya sekarang saya dengar-dengar sudah mulai sih, tapi itu pun baru bertahap, ya. Tapi sebelum-sebelumnya pembelajaran daring, ya dari rumah itu memang bikin stres, bukan hanya anak-anaknya yang paling stres, kalau saya lihat itu orang tuanya, saudara. Ya, ini suatu kondisi yang baru yang harus dilewati, yang biasanya setengah hari anak itu ada di sekolah, sekarang ada di rumah. Lalu para orang tua, ya syukur saya sudah gak ada lagi, saudara, ya. Anak-anak ya semua sudah dewasa. Ya, kalau cucu itu sudah urusan orang tuanya, saudara, bukan orang omanya lagi. Ya dalam hal ini. Ya, tapi kalau dengar-dengar ya keluhan-keluhan dari para orang tua ya menghadapi masa-masa yang lalu, ya kita nggak tahu lagi, saudara, berdoa aja kenceng-kenceng, saudara. Untuk tahun 2022 tidak ada lagi ya kondisi seperti ini yang mengharuskan anak-anak tinggal lagi di dalam rumah, ya membuat saudara kepala pusing terus, saudara, ya seperti ini. Tapi apapun ya yang terjadi, ya sebenarnya bukan hanya saudara sebagai orang tua yang stres, sebenarnya anak-anak juga stres, saudara. Ya dengan kondisi yang seperti ini. Nah semua kalau menurut saya bukan hanya orang dewasa, para orang tua, tapi semualah ya yang masih muda, remaja, bahkan anak-anak sekalipun seharusnya kunci utama ya untuk kita bisa menghadapi situasi-situasi atau kondisi yang ya terpaksa tanda kutip ya kita harus hadapi, itu datang kepada Tuhan, saudara. Ya hanya Dia adalah satu-satunya yang menjadi jawaban dalam setiap situasi atau kondisi apapun.
baik yang sedang saudara alami saat ini dan yang akan lagi saudara alami di tahun-tahun mendatang. Jadi datang dulu kepada Tuhan. Lalu dikatakan, nah ini janjinya, ini baru pendahuluan ya sebenarnya ayat 28. Kalau kita yang letih lesu, yang berproblema, yang tertekan oleh berbagai keadaan, situasi dan masalah-masalah, kita punya beban yang berat, saudara sekali lagi jangan datang kepada apa atau siapa, kecuali hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena di sini ada suatu janji yang terjamin. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku, ya bukan apa atau siapa. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janjinya. Kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara datang ke tempat yang lain, ya ada kalau saya lihat beberapa orang karena dia stres di rumah atau apa, ya dia pergi ke tempat-tempat ya yang dia pikir bisa memberikan kelegaan atau kesenangan. Ya tahulah tempat apa, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke minuman keras, ya alkohol, ada yang ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Ya tahulah kalau suami-suami udah stres di rumah, mungkin dia pergilah ke tempat-tempat yang dia pikir bisa memberikan kesenangan. Ya, atau juga anak-anak muda gitu pun, ya pergilah ke tempat dugem di sana, ya. Atau yang ada yang minum-minum, ngobat dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, ya Tuhan Yesus sudah katakan, hanya orang yang datang kepada Tuhan Yesus saja yang akan mendapatkan kelegaan yang sejati. Yang lain itu saudara, kelegaan atau kesukaan atau itu hanya sementara saja. Ya, itu bukan suatu kelegaan, ketenangan yang sejati. Ya, itu hanya palsu semua. Dan yang palsu itu sifatnya hanya sementara. Ya sementara saja kayaknya senang, ya kayaknya lepas, tetapi hati-hati. Ya semua ini hanya tipu daya daripada iblis yang akan membawa pada saudara bukan mengalami suatu kelegaan, malah akan mengalami problema, masalah yang lebih banyak lagi. Ya sudah bermasalah dengan saudara tidak mengikuti petunjuk daripada Tuhan, pergi ke tempat-tempat lain, ke orang-orang lain, saudara-saudara akan tambah mengalami tekanan. Tapi mari ya datanglah. Kalau perkataan Tuhan Yesus ini pasti terjamin. Saudara nggak usah ragu-ragu, saudara. Kalau datang kepada Yesus, Yesus yang janji, ini bukan apa atau siapa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini ya kunci yang pertama, tahap yang pertama, step pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Penuhi apa yang menjadi ajakan daripada Tuhan. Marilah datang kepadaku. Semua, ya walaupun saudara tidak punya beban berat, tidak apa-apa juga. Apakah aku tidak boleh datang kepada Tuhan Yesus? Boleh saudara. Kita semua perlu untuk senantiasa datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi saudara-saudara yang mempunyai beban yang berat dan yang saat ini di dalam keadaan yang tertekan oleh karena berbagai masalah di dalam kehidupan Anda. Nah ini yang pertama saudara, tetapi saudara harus perhatikan ayat ini tidak lepas daripada dua ayat selanjutnya. Nah ini banyak ya kadang-kala cuma dibacakan begitu saja oleh hamba Tuhan. Pokoknya datang kepada Yesus, datang aja kepada Yesus, pasti engkau mendapat kelegaan. Bukan seperti itu saudara. Ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan berikutnya. Ya, datang kepada Yesus itu baru tahap yang pertama. Baru langkah yang pertama. Dan kita akan lihat di dalam ayat yang ke-29. Setelah kita datang kepada Tuhan, ngapain saudara? Ya, apa yang harus kita buat? Hal yang kedua dalam ayat 29, Tuhan Yesus berkata, ya, pikulah, ya ini bukan hanya semacam anjuran, tetapi juga ya boleh dikatakan ini suatu perintah ya daripada Tuhan. Khususnya buat kita-kita ya umatnya yang memang benar-benar mau mengalami kelegaan, kelepasan, ketenangan di dalam hidup saudara yang sejati, ya bukan yang palsu. Ini yang harus saudara lakukan, yaitu pikulah kuk
yang kupasang. Nah ini, ya mungkin buat saudara yang mungkin buat sebagian daripada saudara tidak mengerti tentang kuk itu, saudara. Ya sebenarnya saudara bisa lihat juga di kamus, ya. Kamus Bahasa Indonesia, di situ juga ada, kamus Alkitab juga ada. Ya kuk itu ya mungkin kalau sekarang mungkin saudara jarang ya melihat yang namanya kuk ini. Ya itu ada di dunia pertanian sebenarnya. Ya kuk itu ya kalau di dalam Alkitab kamus Alkitab, kuk itu adalah suatu kayu yang melengkung, ya bentuknya melengkung. Dia ditaruh ya biasanya di di daerah tengkuk atau punggung daripada ternak, ya. Umumnya ini adalah sapi atau lembu, ya. Dan kalau saya baca di situ umumnya yang dipasangkan itu bukan hanya seekor sapi, ya atau lembu, tetapi satu pasang, ya dua ekor sapi. Dan ini biasa dilakukan di dalam ketika petani itu membajak tanahnya. Ya mungkin kalau sekarang saudara jarang melihat karena sekarang kan sudah pakai mesin itu ya, mesin-mesin untuk membajak ya. Mungkin ada sih kalau saudara jalan-jalan mungkin ke daerah ya di pinggir-pinggir kota seperti Biromaru atau mungkin masih bisa menemukan yaitu di sawah-sawah, yaitu petani yang membajak secara manual, yaitu dengan sapi atau lembu itu. Nah, saudara bisa melihat itu. Ya, biasanya kalau petani itu tidak hanya memakai seekor sapi atau lembu saja, tapi dia pakai 2 ekor. Ya kenapa? Saudara, apalagi kalau sawahnya luas berhektar-hektar, kasihan kalau sapinya harus bekerja seorang diri, ya bukan seorang ya, harus kerja sendiri gitu ya, tanpa ada temennya ya. Sapi yang lain begitu terlalu berat. Mungkin kalau dia membajak sendiri, mungkin tidak lama dia sudah kecapean, kasihan itu sapi. Karena itu biasanya dipasangkan, ya. Jadi ada biasanya dua sapi. Kalau saya baca itu 2 sapi jantan, itu ada pasangannya, ya. Dipasangkan, lalu untuk supaya mereka bisa CS, bisa bekerja sama. Mereka dipasang kayu yang lengkung itu, ya sehingga mereka bisa jalan bersama, ya dan bekerja secara bersama. Nah ini yang dilakukan dan saya membaca lebih lanjut di dalam kamus Alkitab bahwa para petani ya itu juga memasangkan sapi-sapi ini. Dia bukan hanya misalnya sapi yang sudah berpengalaman, 2 ekor sapi yang sudah berpengalaman dipadukan begitu, dipasangkan. Tapi seringkali mereka juga melatih sapi-sapi muda, ya sapi-sapi yang belum berpengalaman, sapi junior lah. Ya, itu dipasangkan dengan sapi yang sudah senior. Nah, istilahnya supaya sapi yang muda ini yang belum pernah mengalami sebelumnya pekerjaan membajak itu, supaya dia belajar dari sapi yang sudah berpengalaman atau sapi senior ini. Ya ini tujuannya ya namanya sapi, saudara, binatang ternak itu kan suatu ketika nanti juga akan mati. Makanya biasanya petani yang bijak itu sudah mengadakan persiapan lah, ya persiapan jauh-jauh hari supaya andai kata ya sapi yang sudah berpengalaman itu kemudian mati, ada penggantinya. Jadi itu, dan penggantinya sapi-sapi yang baru ini dipasangkan, dan itu dipasang lagi itu kuk itu, ya kayu yang melengkung itu. Nah kalau kita lihat ya untuk khususnya sapi-sapi yang masih baru ya, yang masih junior ya belum pernah pakai kuk itu, ya kayu yang itu pasti nggak enak sekali, saudara. Ya rasanya kayak seperti dia dibatasi begitu, ya dibatasi. Ya tahulah kalau sapi-sapi masih sapi anak-anak, apalagi sapi yang masih usia remaja gitu ya. Itu kalau disuruh begitu pas kayak diikat begitu, itu rasanya nggak enak sekali lah. Dia kan masih ingin bebas lari sana lari sini, ya. Tetapi kemudian dia dipasangin kuk itu harus mengikuti perintah ini. Karena itu saudara,
Tapi kita lihat di sini rupanya Tuhan itu juga melakukan hal itu kepada kita. Ya, kalau kita mau betul-betul mengalami suatu kelegaan, kelepasan yang sejati secara total dalam hidup saudara, khususnya di masa-masa sulit, ya, saat ini maupun di saat-saat yang mendatang, saudara harus berpasangan dengan Tuhan. Ya, kita tahu di sini ya Tuhan Yesus kan mengatakan di sini, "Pikulah yang ku pasang dan belajarlah padaku." Jadi kita ini seumpama sapi-sapi junior yang belum berpengalaman, ya, mari ya, kita diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, supaya saudara ini nurut, saudara dipasanglah kuk itu. Saudara-saudara tidak bisa lari kemana-mana. Ya, karena kita bawaan kita sebagai manusia yang tadi berasal dari orang berdosa, kita inginnya mau bebas. Ya, jalan sendiri, semau gue, apa yang kita suka itu yang kita jalani. Ya, tetapi semua itu sia-sia, saudara. Kita hanya dengan berjalan dengan Tuhan saja dan memenuhi ajakan Tuhan, saudara akan mengalami kelegaan. Selama saudara ingin bebas, selama ingin saudara jalan sendiri tanpa Tuhan, tanpa diatur oleh Tuhan, tanpa diajar oleh Tuhan, percaya, saudara akan mengalami ya satu kehidupan yang tidak penuh dengan damai sejahtera. Karena semua jalan-jalan yang saudara ambil, yang saudara tempuh, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, itu menimbulkan masalah di dalam hidup. Berjalanlah, belajarlah untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memang rasanya seperti sapi itu, kalau saudara boleh tanya, kalau sapi itu bisa diajak ngomong, saudara tanya kepada sapi yang masih junior, yang baru dipasang kuk itu kayu yang di sini taruh di lehernya, enak enggak itu dipasang di situ? Ya enak, saudara, semuanya terbatas, saudara. Dan sapi itu pasti tahap-tahap yang pertama dia ingin memberontak, dia ingin lepas. Tapi kayu itu membuat, ya, kuk itu membuat kita sapi itu ya tidak bisa lari kemana-mana. Dan kalau kita lihat ya, ketika dia dipasangkan dengan sapi yang senior dalam hal ini, ya itu satu kiasan. Sapi yang senior ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, dia adalah mentor agung kita. Ya, ada kalanya mungkin dalam hidup ini kita punya mentor si A, si B, hamba Tuhan A, B. Tapi saudara, mentor agung yang sempurna itu sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Belajarlah dari Tuhan. Namanya mentor ya, manusia siapapun belum, ya saya katakan belum ada yang sempurna. Sedikit banyak pasti ada kekurangannya. Tapi kalau saudara mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu mentor agung kita, wah luar biasa saudara. Tapi memang harus belajar ya. Seringkali kita berkata ya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tidak segampang dengan apa yang kita katakan. Ya aku mau belajar Tuhan, berjalan bersamamu. Ya. Tapi lebih banyak ya sejujurnya kita berkata demikian bukan kita belajar kepada Tuhan atau mengikuti Tuhan. Tuhan yang tanpa kita sadari yang sering ya kita mau supaya Tuhan itu yang menyesuaikan diri dengan kita. Bukan kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Ini saudara, ya sejujurnya ini yang banyak terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti orang-orang percaya, dia berkata, dia berdoa, ya Tuhan aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tetapi yang sering terjadi, kita ini memaksa Tuhan yang harus jalan mengikuti apa yang kita mau. Bukan kita yang mengikuti yang Tuhan mau. Ya, kita bilang Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan lihat jalan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Ya dia tidak mau ikut kita saudara. Saudara yang harus ikut Tuhan. Bukan Tuhan yang harus ikut saudara. Ikut maunya saudara. Saudara yang harus ikut maunya Tuhan. Nah ini saudara, jadi di dalam ayat-ayat ini yang Tuhan maksudkan. Ya marilah datang kepadaku, lalu pikulah kuk yang kupasang. Jadi saudara yang harus
menyesuaikan, bukan Tuhan yang menyesuaikan kepada saudara, saudara yang harus menyesuaikan ya kepada Tuhan. Ini makna daripada ketika Tuhan berkata pikul kuk yang kupasang. Ya. Maksudnya supaya saudara jangan lari kemana-mana. Jangan bikin apa-apa menurut kehendak saudara sendiri, mau ini, mau rencana ini, mau buat ini dan lain sebagainya. Tapi saudara yang harus menyesuaikan diri dalam segala aspek hidupmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maui di dalam hidupmu. Ya, baik itu secara pribadi atau di dalam aspek apapun. Saudara yang harus menyesuaikan diri kepada Tuhan. Jangan Tuhan yang harus mengikuti kehendakmu. Nah ini yang Tuhan kehendaki. Jadi seperti tadi saya katakan memang pada awal-awal kita menjalani hidup yang seperti itu memang agak janggal saudara. Sama dengan sapi itu atau lembu itu. Ya, lembu yang baru yang masih muda itu ketika dipasang kuk rasanya aneh. Tadinya dia tidak rasa apa-apa di punggungnya atau di tengkuknya ini. Tapi ketika barang itu ditaruh di atas punggung atau tengkuknya rasanya tidak enak, saudara. Memang pada awal-awal saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan, rasanya bagaimana gitu ya. Karena kan saudara tadi berasal dari orang berdosa, yaitu suatu di mana saudara menjalani hidup saudara semau gue, ya semau saudara tanpa melibatkan Tuhan sedikit pun dalam hidupmu. Tapi ketika engkau sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, ya, maka saudara ya kalau mau, ya Tuhan tidak paksa juga. Tadi kan dia berkata, marilah. Ya, kalau engkau rasa letih lesu, berbeban berat, stres menjalani hidup saudara, padahal saudara ini sudah jadi anak Tuhan. Tapi kok stres terus gitu loh, tertekan terus, ada apa? Ini Tuhan memberikan ajakan, ayo mari datang kepadaku. Pikul kuk, ya, engkau harus berpasangan dengan aku. Engkau harus melibatkan aku dalam segala jalan hidupmu, dalam setiap aspek hidupmu. Maka engkau akan mengalami kelegaan. Lalu lebih lanjut di sini masih ada kata yang ketiga, dikatakan belajarlah padaku. Jadi setelah dipasangkan kuk itu, saudara disatukan dengan Tuhan. Lalu saudara harus belajar. Belajar ini saudara bukan sekejap, ya cepat langsung. Wah saudara bisa, ya. Tetapi belajar ini namanya ada proses, ya proses belajar, proses pembelajaran. Ya itu kalau kita lihat panjang pendeknya, saudara tergantung saudara. Ya proses itu kalau saudara memang memberi diri untuk diajar oleh Tuhan, nurut sama Tuhan, akan prosesnya lebih cepat. Tapi kalau saudara bandel-bandel, enggak, aku mau. Ya, saya kasih contoh, mungkin satu orang ya, saya minta di sini Novi, tolong di sini. Saya mau kasih contoh bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ini saya kasih contoh aja. Ini tadi, ya. Bagaimana kita ini berpasangan dengan Tuhan ini, satu kuk dengan Tuhan. Ya, ini sapi umpama ya, ini sapi junior nih. Wah, tadinya nakal pokoknya. Lalu Tuhan mau pasangkan, ya. Nah, ini umpama aja, saya ini sapi seniornya, saudara. Ini mentornya. Ini sapi yang dulu liar banget, seperti itu ya. Nah dia Tuhan bilang pikul kuk, ya jadi satu dengan aku. Tuhan bilang, ya pokoknya berjalan bersama dengan aku, belajar, ya belajarlah kepadaku. Nah kalau sapi yang muda ini nurut, ya itu nggak akan kuknya itu, kayunya yang dipasang di sini nggak akan melukai atau membuat dia rasa tidak enak di tengkuknya, saudara. Asal dia terus menyesuaikan diri dengan apa yang ditunjukkan oleh sapi senior ini, saudara. Ya, contoh, Bapak nggak usah, tidak ada nih kita gantian tangan. Oh, ini sapi. Ya, jadi
dalam baris berbaris saja, saudara, kita diajarkan kalau kita jalan itu harus selaras ya. Kalau kita baris berbaris mulai langkah apa ya? Kaki apa? Kanan. Ya, oke. Ya. Oke, kita siap ya, kita jalan. Maju, jalan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Berhenti. Oke, balik kanan. Nah sekarang, ini seumpama ini sapinya masih baru ya, baru dipasangkan. Wah dia masih mau lari-lari, ya dia enggak mau dipasang, wah enggak enak, aku mau. Mungkin dia lihat apa di sana ya, wah yang menyukakan dia mau pergi ke sana. Tapi kalau di dalam sedang membajak seperti itu, ya, oke. Ya. Nah ini seumpama ini sapi satu kali dia ngadat, saudara. Dia mau jalan sendiri, ya saya mau jalan lurus, nanti kamu ya oke, ya, ayo kita jalan, siap, maju, nah sini tapi saya sini terus, nah kalau dia menyerang sana, saudara, padahal saya jalannya lurus, dia tarik ke sana, ya tentunya saudara, oke terima kasih. Tentunya dia yang pakai kuk itu, ya, seumpama sapi tapi dia bukan sapi, dia manusia, ya. Seumpama dia pakai kuk itu kan tadi seperti tadi dia serong ke sini, saya jalan ke sini, dia serong ke sana kan pasti dia tertarik, ya. Itu kayu yang ada di tengkuknya ini akan melukai karena bisa melukai lehernya atau bagian daripada bahunya, karena dia tarik ke sana. Sedangkan saya jalannya lurus. Atau apalagi mestinya saya jalan ke kanan, dia malah ke kiri, saudara. Wah, tambah tarik-tarian seperti itu. Dan itu akan menimbulkan sakit. Ya, pasti. Khususnya pada sapi yang masih junior seperti itu. Nah, sama juga saudara, kalau kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kalanya pada tahap awal, saudara, kita itu keinginan untuk berjalan sendiri, untuk tidak diatur oleh Tuhan, itu kadang-kala muncul. Enggak Tuhan, aku mau jalan sendiri. Tuhan bilang, tidak anakku, engkau harus jalan di sini. Ini jalanku. Ya, tapi tidak, kita pilih jalan yang lain. Menurut keinginan kita sendiri. Nah ini seringkali saudara, karena itu kita di dalam proses ini kita harus menyelaraskan. Supaya keinginanku, ya keinginan kita itu selaras, berpadanan dengan keinginan daripada Tuhan. Ini proses, ya. Jujurnya sering terjadi kita keinginan-keinginan lama, keinginan daging itu masih muncul dalam hidup kita. Kita mau jalan sendiri, nah itu akan menimbulkan masalah, saudara. Dalam hidup saudara, dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, saudara akan stres. Seperti kayak, nggak enak banget diatur oleh Tuhan. Ya, aku mau bebas, aku mau jalan sendiri. Ya, bisa saudara, sama seperti sapi tadi itu, ya. Kita Tuhan mau jalan ke kanan, ya, saudara mau ke kiri. Jadi itu akan menimbulkan ketidakdamaian di dalam hidup saudara. Saudara akan seperti ini dan saudara capek sendiri, saudara. Ya. Khususnya di hari-hari terakhir ini kita tahu, ini dalam masa akhir di mana semua pekerjaan Tuhan itu harus terselesaikan, saudara. Makanya salah satu kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-16, ya Tuhan Yesus berkata begini, bahwa Injil kerajaan itu harus diberitakan, ya dalam terjemahan aslinya, harus diberitakan kepada semua suku bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Saudara, di hadapan saat-saat seperti ini, memang ini masa-masa yang sulit, tetapi ini sebenarnya satu tahapan akhir kita boleh bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu apa? Ya, salah satu yang paling urgent, setiap suku bangsa harus mendengarkan Injil kerajaan. Barulah kata Tuhan Yesus tiba kesudahannya. Kalau saudara kepingin Tuhan Yesus cepat datang, ya, lalu kita mengalami pengangkatan, karena ini masalah kan sulit. Ada pandemi lah, ada ini, ada itu, kesukaran, ya. Lebih enak kita terangkat saja lah, ya. Cepat zaman ini maksudnya
Tuhan cepat datang, ya, seperti itu. Tetapi saudara, Tuhan punya kriteria bahwa kapan, ya, hal ini berkesudahan. Kalau ya hari ini mengalami kesudahan kalau Injil itu sudah diberitakan kepada semua suku bangsa, ini yang Tuhan kehendaki. Marilah. Nah, di saat-saat seperti ini ayat 29 ini sebenarnya Tuhan inginkan supaya setiap orang percaya yang sudah lahir baru tentunya belajar seperti ini. Datang kepada Tuhan. Lalu memikul kuk yang Tuhan pasangkan kepada saudara. Supaya saudara ini menjadi pasangannya Tuhan. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di depan kita, saudara. Yang Tuhan kehendaki. Antara lain itu, saudara. Bahwa setiap suku bangsa itu harus mendengarkan Injil. Barulah Tuhan Yesus bisa datang. Untuk menjemput kita semua. Nah, tapi untuk itu saudara harus belajar, saudara, untuk berpasangan menjadi satu pasangan yang ideal dengan Tuhan. Yang tahu hatinya Tuhan. Ini mau seperti itu tadi. Tuhan ini mau belok kanan atau mau lurus atau mana. Jadi kita tidak ngawur jalannya. Tuhan maunya ke kanan, kitanya ke kiri. Bagaimana itu, saudara? Ya, itu pasti akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam hidup kita. Ketika kita punya kemauan itu berbeda. Ya bedanya bisa beda-beda sedikit tapi bisa kadang-kala bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Seperti tadi contohnya saya mau ke kanan, sapi mudanya si Novi ini mau ke kiri. Nah itu kan tarik-tarikan jadinya. Itu menimbulkan sakit, saudara. Ketidaktenangan, suatu suasana yang tidak enak di dalam hidup saudara. Sebagai pengikut Kristus yang mestinya sebagai pengikut Kristus, saudara ini mengalami damai sejahtera, ada shalom. Tapi saudara bermasalah terus, bergumul terus. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinan besar engkau tidak sejalan dengan Tuhan. Ini yang harus, saudara, yang kita harus belajar, ya. Jadi mempersilahkan Tuhan, Tuhan pasanglah. Aku mau dipasang Tuhan, kuk itu. Ya, biar engkau pasang Tuhan. Supaya aku ini dipaksa tanda kutip, awal-awalnya saja saudara. Dipaksa tanda kutip oleh Tuhan untuk kita sejalan, selaras dengan Tuhan. Tidak jalan-jalan sendiri, ya, tidak mau-maunya sendiri, kerjaan ini, kerjaan itu. Saudara kita harus, ya ini waktunya tinggal sedikit saudara. Ya kalau saya renungkan berapa minggu terakhir ini hari tidak lama saudara. Tinggal sedikit waktunya. Karena itu saudara harus tahu persis apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Saudara, untuk itu saudara harus menjadi satu kok dengan Tuhan. Berpasangan dengan Tuhan. Dan ini ya, untuk kita bisa menjadi sehati dengan Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 29 ya, setelah dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajar pada Tuhan, belajar apa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini. Nah, Tuhan itu khususnya ya, Tuhan Yesus Kristus itu ketika Allah Bapa menghendaki untuk dia turun ke bumi ini untuk menjadi penyelamat, ya, menjadi korban penebus kesalahan seisi dunia. Saudara, itu bukan kalau kita bisa ini ya, itu sebenarnya suatu hal yang tidak enak buat Tuhan. Dia kan tadi roh ada di surga. Ya, dia dimuliakan, dia duduk di atas takhta, disembah-sembah oleh malaikat. Tiba-tiba Tuhan kata turun, Allah Bapa mengatakan turun, engkau jadi manusia. Nah itu ya, yang sebentar kita akan peringati ya hari kelahirannya. Ya kita seperti itu, tapi kalau kita bisa tanya sama Tuhan Yesus, waktu dia jadi manusia, bayangkan tadi dia adalah roh ya. Lalu jadi manusia kayak kita ini yang serba terbatas, ya. Kalau dia di dalam keadaan sebagai roh
ya, Roh Allah dia bisa ada di mana-mana, tapi ketika dia jadi manusia kan terbatas di situ saja, saudara. Dia lahir di Bethlehem, ya mesti di situ. Kemudian dia besar di Nazaret, dia cuma di Nazaret saja. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia dia tidak ada di mana-mana waktu itu. Ya, dia cuma ada di Nazaret. Ketika dia sudah dewasa, dia mulai masuk di dalam pelayanan, melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Ya, kadang-kala dia ada di daerah Galilea, ada kalanya dia harus berjalan ke Yerusalem, begitu ya, bergantian seperti itu. Itu kan terbatas, saudara, dan kita perlu mengerti kondisi pada waktu itu belum ada kendaraan cepat, apalagi pesawat, saudara. Ya paling banter, saudara, mereka ya biasanya sih jalan kaki. Ya orang-orang di waktu itu, di zaman itu. Atau paling tidak mungkin naik keledai atau tunggangan lainnya, saudara. Tapi umumnya lah jalan kaki, saudara. Ya berkilo-kilometer mereka harus jalan kaki. Ya saudara aja suruh jalan 5 kilometer, 10 kilometer, udah keok, saudara. Karena saudara sudah terbiasa naik motor, naik mobil, coba saudara suruh jalan kaki. Capek juga, tapi ya itulah yang dia alami. Bayangkan ya, Allah menjadi manusia yang serba terbatas. Itu bukan enak. Banyaklah hal-hal yang terbatas. Dan sebagai manusia dia juga bisa lapar. Kalau jalan jauh dia juga butuh istirahat, harus tidur. Makanya kalau saudara lihat di cerita-cerita Injil, dia Tuhan itu sering memakai kesempatan yang ya dalam keadaan yang sempit dia memakai itu untuk beristirahat. Contohnya ketika dia menyeberang Danau Galilea, ya dia itu ya kesempatan perjalanan itu dia pakai untuk tidur, saudara. Karena capek sebagai manusia. Ya bisa jalan jauh, ya, dan dia mengajar, dia ngusir setan, itu jangan mengatakan, cuma ngajar aja kan dia enggak betani. Iya, saudara. Coba saudara mengajar. Coba saudara mungkin memberitakan Injil atau apalagi doa orang sakit, apalagi ngusir setan, itu energi kita tertarik, saudara. Orang yang belum terbiasa akan kecapean. Dan Tuhan itu juga capek, saudara. Dia butuh tidur juga, dia butuh istirahat, dia butuh makan. Itulah batasan keterbatasan ya dengan hal-hal ini. Yang secara lahiriah ya. Dan itu juga yang harus kita belajar sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa belajarlah kepadaku. Apa kunci keberhasilan Tuhan? Ya, dia bisa melakukan dikatakan ya di dalam Yohanes pasal 4 dia katakan ya bahwa makananku ialah mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan tepat persis 3,5 tahun, bayangkan 3,5 tahun saja. Dia seperti waktu ada di atas kayu salib, satu kata yang dia katakan, sudah genap, sudah selesai. Dalam kurun waktu 3,5 tahun dia sudah menyelesaikan apa-apa yang Allah Bapa maui untuk dia kerjakan dan selesaikan. Dan itu juga yang Tuhan kehendaki atas kita semua yang mulai sebenarnya dari sejak kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mengikut Tuhan, sebenarnya kita ini harus berpasangan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan memang pada awal-awalnya saudara harus belajar banyak daripada Tuhan. Nah, antara lain supaya saudara berhasil di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, antara lain saudara harus memenuhi 2 syarat ini. Lemah lembut dalam arti, kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya itu gentle. Ya, artinya fleksibel, ya, dia saudara tuh bisa beradaptasi, saudara bisa menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan pergi ya jangan pergi. Kalau Tuhan katakan, kamu pergi ke sana, segera lakukan. Enak tidak enak, saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Itu artinya lemah lembut ya, seperti ini. Ya, jadi fleksibel seperti itu. Kapan Tuhan suruh ya kita kerjakan langsung. Dan rendah hati. Ini adalah satu sifat, satu karakter yang harus ada pada orang percaya, pada anak Tuhan. Kalau dia mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Rendah hati, jangan sok tahu, sok pinter, sok benar.
Itu susah, saudara. Susah untuk saudara belajar menyesuaikan dengan Tuhan. Dan maunya kalau orang yang sok pintar, sok tahu itu biasanya dia maunya Tuhan yang harus menyesuaikan dengan dirinya. Tapi terbalik, saudara. Saudara yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Ya, seperti itu. Apa yang Tuhan mau? Kita belajar dari Tuhan. Orang yang tidak punya sifat rendah hati susah diajar, saudara. Susah untuk belajar dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikuti total apa yang Tuhan mau. Kebanyakan Tuhan yang harus ngikutin kita. Nah ini, ya itu. Ya masih ada juga sifat-sifat yang lain. Tapi dua hal ini ditekankan dalam ayat ini. Yaitu belajarlah kepadaku, kata Tuhan, karena aku ini. Nah ini sifat ini saudara harus punyai. Dalam diri, kalau memang benar-benar saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi satu kuk dengan Tuhan, berjalan seiringan ya dengan Tuhan dan selaras dengan Tuhan. Langkah saudara tidak akan keliru, jangan terjadi seperti tadi, maunya Tuhan jalan lurus atau maunya Tuhan ke kanan, saudara justru ke arah yang terbalik ya. Tuhan maunya saudara ke kanan, saudara ke kiri. Tuhan maunya lurus jalan, saudara nyimpang kiri atau kanan. Nah, nggak bisa ini, nggak nyampe-nyampe, saudara. Dan pekerjaan itu kayak sapi yang berpasangan, kalau sapinya tidak CS seperti itu, ya nggak selesai, saudara, nggak jalan, macet, saudara. Nah, seperti itu Tuhan mau sebenarnya mengajak kita bekerja sama, bukan hanya berjalan bersama, tapi bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ya di hari-hari terakhir ini. Dan hasil akhirnya ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara ngikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu tidak menyakitkan, saudara, enak, saudara. Enjoy, saudara, senang, saudara. Jalan sama Tuhan. Dan beban hidupmu, saudara, nggak akan terasa, soalnya kan di-share sama Tuhan. Kayak kuk itu, ya itu kalau di mana enggak tahu berapa timbangannya, berat. Kalau sapinya cuma saudara sendiri misalnya dipasang kuk, lalu itu berat, tapi ini kan di-share dengan Tuhan. Jadi dipikul bersama dengan Tuhan dan jelas karena Tuhan itu lebih kuat jauh, dia maha kuat daripada kita, maha bisa. Saudara sebenarnya hampir-hampir kita ini tidak merasa beban sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Satu kuk dengan Tuhan seperti itu, kita terasa ringan. Karena itu dikatakan kuk itu tidak memberatkan dan itu terasa ringan malah enak. Menjadi tidak enak kalau saudara seperti tadi sapi liar itu tadi, sapi baru mau jalan sendiri, maunya sendiri. Nah itu yang jadi tidak enak semua. Jadi sakit saudara, jadi tertekan. Ya, marilah dan juga hasil akhirnya juga dikatakan dalam ayat 29 kalimat terakhir, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau tenang saudara? Saudara, ya nggak usah saudara pakai apa itu, obat-obat penenang, obat tidur, nggak usah saudara. Kalau saudara mau saja berjalan bersama dengan Tuhan, menyelaraskan dirimu dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, saudara akan berbahagia. Nggak perlu saudara, saya ini kalau sudah tidur nempel di bantal langsung hilang saudara. Dan kalau itu pintunya dikunci semua, dikutuk-kutuk mungkin ada kalanya saya nggak terbangun saudara, tidur lelap masuk. Nggak pakai Lumina, nggak pakai Valium, nggak apa-apa, nggak ada. Ya, mungkin merton apa besar bunyi, ya, kadang-kadang nggak terbangun juga. Saudara. Itulah, ya ada ketenangan. Kalau kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, seirama, selaras, sederap dengan Tuhan. Ringan, saudara, ringan. Apa saja yang tidak ada itu yang menjadi beban berat sehingga saudara jadi tertekan, jadi frustasi, jadi enggak tenang. Ya, marilah datang kepadaku, belajarlah, pasanglah kuk, ya. Berilah dirimu untuk bilang Tuhan, pasang itu kuk, ya, dalam hidupku supaya aku bisa berpasangan dengan Engkau. Dan yang ketiga, belajar. Belajar dari Tuhan, jangan belajar dari apa dan siapa. Belajar sama Tuhan, ya mentor agung kita.
Dan engkau pasti, karena Tuhan yang bilang ya, bukan saya yang bilang, menurut firman ini engkau pasti tenang. Jiwamu akan tenang. Dan engkau akan mendapatkan satu kelegaan, kelepasan dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau sudah mengajar kepada kami, khususnya di hari-hari terakhir ini, bagaimana apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan, tapi itu tidak akan mempengaruhi hidup kami. Kami akan tetap fokus, berjalan bersama dengan Engkau, dan mengerjakan hal-hal yang Engkau mau untuk kami kerjakan bersama dengan Engkau. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa yang Bapa inginkan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, Engkau boleh mengajar kami setiap saat. Tuhan, kami mengakui tidak semudah itu belajar, tapi kami mau belajar. Walaupun itu awal-awalnya rasanya tidak enak, tapi kami mau belajar Tuhan. Karena Tuhan adalah guru agung kami, mentor agung kami. Kami mau belajar dengan Engkau, kami ingin jalan sama-sama, bekerja bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan, supaya kami boleh menjadi satu kok dengan Engkau. Berjalan bersama-sama dengan Engkau, selaras, sederap, seirama dengan Engkau. Dan kami boleh juga mengambil bagian dalam penyelesaian pekerjaan daripada Allah, khususnya di hari-hari terakhir ini. Dan ada ketenangan, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami tidak jadi stres, tertekan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tenang dan kudus. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, dan jalanku ikuti diantaranya. Sampai hari nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Nanti sekali aku tiba, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus memberkati.